Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang apologet Kristen menyampaikan beberapa poin penting ini di hadapan penanya muslim. Dan saudara dalam Tuhan, terlebih dahulu mari kita melihat videonya, mari kita mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ada kata Yesus, tapi abang mengklaim bahwa Yesus adalah Di Tuhan. dalam Taurat tidak ada kata Yesus. Ada. Yesus itu bahasa Ibrani itu Yeshua. Yoshua itu sama itu. Yoshua dengan Yesus itu sama. Kalau Yesus itu kan merupakan derivasi dari bahasa Yunani. Iya. Nah itu nama Tuhan aja bisa dibeda-bedakan di agama Kristen. Baik. Dulu saya sudah pernah buat teologi semacam ini, buat semacam pola pikir begini. Seseorang ketika tidak mampu menjelaskan dengan detail apa yang ada di tangannya, maka patut seseorang itu diduga sebagai maling. Setuju nggak? Ketika seseorang tidak mampu menjelaskan dengan detail apa yang ada di tangannya itu, maka seseorang itu bisa kita anggap sebagai maling. Contoh, kamu pegang HP, saya tanya kamu, beli dari mana? Kamu bingung. Apa passwordnya? Apa isinya? Berarti kamu maling. HP itu ada di tanganmu pasti dari maling. Oke, sekarang begini. Tentang nama Yesus, ya. Yesus, kalau kita berbahasa Ibrani atau bahasa Aram, itu ketahuan artinya. Artinya Yahweh menyelamatkan. Yeshua, artinya Yahweh menyelamatkan. Saya tanya sama kamu, apa arti nama Isa? Coba jelaskan secara etimologi. Tidak tahu. Nah itu. Bisa nggak kamu saya katakan itu nama itu kau dapat dari maling? Tidaklah. Oke, kalau gitu jelaskan Isa itu dari mana? Orang mana? Orang mana Isa itu? Apa arti namanya? Bahasa apa itu Isa itu? Isa itu Bani Israel. Dari mana kamu dapat itu Bani Israel? Dari Al-Quran lah. Mana bahwa Isa Bani Israel? Dari Al-Quran. Iya, di surat berapa? Oke, Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab-kitab dan seterusnya dan memberitahukan kepadamu tentang akan datangnya seorang nabi setelahku ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Oke, Isa Bani Israel menurut ini karena dia berkata kepada Bani Israel. Pertanyaan saya kepada kamu, berarti arti nama Isa ini karena dia orang Israel harus diartikan sesuai dengan kaidah bahwa bangsa Israel berbahasa. Setuju nggak? Bangsa Israel berbahasa. Ya, misalnya kamu misalnya dari Sumatera Utara, nama kamu Luhut bin Sar. Namamu harus diartikan sesuai kaidah bahasa Sunda atau bahasa Batak? Pasti bahasa Batak kan? Karena kamu lahir dari orang Batak. Orang Batak tahu arti Luhut itu apa, bin Sar itu apa, tahu orang Batak. Nah, ketika Isa ini kamu anggap orang Israel, maka haruslah kamu mengartikan arti nama itu sesuai dengan bangsa Israel berbahasa. Setuju? Setuju. Setuju. Apa arti nama Isa menurut kaidah bahasa orang Ibrani? Aku tidak tahu. Nah itu. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang Tuhanmu itu bernama Allah dan kamu kaitkan itu Tuhannya Bani Israel, bohong. Kenapa saya katakan bohong? Orang-orang Israel itu punya nama yang mengandung nama Tuhannya. Seperti orang Arab yang punya nama mengandung nama Tuhannya, Abdullah, ya kan? Amrullah. Itu nama-nama orang Arab mengandung nama Tuhannya. Orang Israel juga begitu, mengandung nama Tuhannya. Yeshua, Yehezkiel, ya kan? Yesaya, Yeremia, ada nama Tuhannya. Kemudian Yohanes, ada Yohanan, ada nama Yah di situ. Makanya haleluya, ada kata Yah di situ. Jadi Tuhannya bangsa Israel itu bernama Yahweh. Nah, Tuhan kamu namanya Allah, kok kamu gandeng-gandengin Allah jadi Yahweh itu loh. Begini bang. Itu kan kamu sungguh nekat yang sangat terlalu. Bukan nekat, karena di Al-Quran diberitahu bahwa Tuhannya Musa dan Harun itu Allah.
Kami, Bagaimana mungkin Tuhannya Isa dan Harun itu adalah Allah, sementara Isa dan Harun berbahasa apa? Ibrani. Di dalam bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Kan sudah dibilang tadi, mungkin Allah punya nama dalam bahasa Ibrani. Jangan mungkin. Masa kalau jawab mungkin gimana? Masa Tuhan Karena mungkin? Begini ya. Diberitahu Bang. Bani Israel itu di dalam Islam ada nama Israiliyat, yaitu sejarah-sejarah dari Bani Israel. Itu saja kami harus hati-hati dalam menerimanya. Tapi walaupun gitu, kita ini begini, tidak ada kejahatan yang sempurna. Gini, kalau kamu teliti Quranmu, kamu masih bisa ketahuan kok. Di sini nih, ada nggak di Quran itu seorang nabi yang bernama Zakaria? Ada. Kamu tahu nggak kalau bahasa Arab zakar itu, mohon maaf, penis artinya? Ya. Oke, Zakaria. Bisa nggak itu kamu artikan secara kaidah bahasa Arab? Kalau kaidah bahasa Arab itu artinya saru loh, betul nggak? Itu Zakaria itu Bani Israel, Bang. Iya, Zakaria di situ mengandung kata Yah. Masih ada bekasnya, Yahya, Zakaria, masih ada bekas-bekasnya bahwa nama Tuhan nabi-nabi terdahulu itu Yahweh, Yod-He-Wav-He, bukan Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi yang namanya mengandung nama Allah. Gak ada. Yahya mengandung nama Yah, Zakaria mengandung nama Yah, Isaiah mengandung nama Yah. Iya kan? Siapa lagi? Muhammad itu namanya mengandung nama Allah itu. Di mana? Di mana Muhammad? Kalau ada Allahnya, ada Allahnya. Aduh, sulit ini bisa bentur-benturin kepala juga kalau kayak gini lama-lama kayak gini. Nama Muhammad itu kan Ahmad, ismuhu Ahmad, diambil dari nama Allah Al-Ahmad. Itu juga menjadi kecelakaan loh. Kan kamu bilang begini. Quran bilang begini. Saya berkata kepadamu akan datang nabi setelahku namanya Ahmad. Dia ngomong itu kepada Bani Israel, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Al-Quran, di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah pernah kami mengutus Rasul kecuali kepada kaum yang berbahasa kaumnya. Jadi Rasul itu tidak pernah diutus kepada suatu kaum yang bahasanya berbeda. Contoh, kalau utusan ingin diutus kepada orang Jerman, harus berbahasa Jerman. Kalau ada utusan yang diutus kepada orang Indonesia, harus berbahasa Indonesia. Betul? Betul. Belum pernah ada nabi yang diutus kepada satu kaum, tapi dia nggak bisa berbahasa kaum tersebut. Nah, Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang nabi setelahku, ismuhu Ahmad. Bagaimana mungkin Isa berkata kepada Bani Israel akan datang nabi setelahku namanya Ahmad, kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani, tapi yang datang malah orang Arab? Bukankah seharusnya secara logika Ahmad ini harusnya orang Yahudi yang berbahasa Ibrani? Sabar Bang. Abang ini belum bisa membedakan antara Yahudi dan Bani Israel. Oke, Bani Israel itu suku bangsa apa? Ya Israel. Suku bangsanya apa? Suku bangsanya apa? Israel. Iya, suku bangsanya apa? Batak. Israel keturunan Yakub. Iya, berarti suku bangsanya apa? Yahudi bukan? Bukan. Yahudi. Yahudi itu artinya agama, Bang. Kamu nanti saya tanya Israel aja, kamu jungkir balik loh nanti kamu. Coba apa arti Israel? Israel itu hamba Tuhan kalau tidak salah. Israel. Di dalam Bible, Yakub dia bergumul dengan Allah. Ya, dia bergumul dengan El di situ dikatakan. Nah, arti dari Israel itu artinya bergumul melawan atau bergumul dengan El. Karena Yakub itu bergumul dengan El, makanya dikasih nama Yisrael. Nah, kamu arti Israel bingung.
Makanya saya bilang mustahil kamu tidak numpang kepada kami. Kalau kamu nggak numpang kepada kami, kamu bingung jalan mau kemana, nggak tahu jalan mau ke arah mana. Dalam Islam kami aja tidak diperbolehkan sama sekali mengambil literatur dari Kristen ataupun Yahudi. Kami diharamkan mengambil literatur dari dua hal tersebut. Bang. Saya buktikan. Saya pernah baca kitab Ibnu Katsir. Ya. Coba. Di dalam kitab Ibnu Katsir, ketika membahas surat Yusuf, di situ dikatakan Yusuf dibuang. Lalu disebut saudara-saudara Yusuf itu, salah satunya ada disebut di situ Bunyamin. Di dalam kitab itu, Bunyamin itu. Saya tanya sama kamu, dari mana dia tahu Bunyamin itu? Dari Allah lah, dikasih tahu Allah. Maksudmu Ibnu Katsir dapat wahyu dari Allah? Bukan, sudah dijelaskan. Kan disebut sudah dijelaskan Al-Quran itu kan Tit datang. pala kalau ngobrol sama kamu kayak gini. Di mana di situ Ibnu Katsir dapat wahyu dari Allah? Bukan wahyu. Jelas-jelas ini pasti dapat dari Bible. Kenapa? Karena adiknya Yusuf itu memang namanya Benyamin. Tahu kamu gimana ceritanya kok bisa dikasih namanya Benyamin? Tadinya ibunya Yusuf yang namanya Rahel, dia mau melahirkan adiknya Yusuf ini. Meninggallah dia di situ. Ketika meninggal, sedihlah hati Yakub. Ketika dia sedih dikasih nama lah itu Ben-Oni, artinya anak kesengsaraan, anak kesedihan. Tapi akhirnya nama anak itu dirubah menjadi Benyamin. Bang. Dirubah. Itu ada artinya. Makanya kalau kita itu barang tidak maling, ada asal usulnya. Bang. Tunggu dulu. Kalau barang dari maling asal usulnya kagak jelas. Bang. Saya tanya sama kamu ya, boleh nggak sih dari agama Kristen itu mengambil literatur dari Yahudi di agama Kristen? Loh, memang kekristenan datang asal usulnya dari Yahudi, kekristenan. Itu Yesus dua orang agama Yahudi, yang berbeda. murid-murid orang Yahudi. Itu dua agama yang berbeda. Boleh tidak dalam Kristen mengambil cerita atau riwayat dari Yahudi? Dari tadi Bang, kamu ngambil kami hanya pakai kitab yang kanon. Apa itu kitab yang kanon? Dari Kejadian sampai Maleakhi. Udah. Dari tadi abang ngambil dari literatur Yahudi terus. Abang nggak malu apa? Sekarang saya tanya, Yesus orang Yahudi apa orang Batak? Yesus itu Bani Israel. Iya, murid-murid orang Yahudi, semua orang Yahudi membaca kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau kami pakai ya wajar karena memang asal usulnya dari sono. Yang heran itu ada orang Arab, kitabnya dari orang Israel. Nyambungin ke Israel itu yang heran. Bang, Yesus itu dan murid-muridnya beragama Islam. Injil, Taurat, Zabur, kitab umat Islam sebenarnya, tapi diklaim oleh Kristen. Yesus orang Islam. Waduh. Kamu bilang Yesus orang Islam. Nekat luar biasa kamu kalau mengatakan Yesus orang Islam. Sebentar lagi kamu bilang Alexander the Great juga Islam. Kalau cuman klaim semua bisa, klaimmu didukung nggak oleh fakta sejarah itu loh. Kalau cuman mengklaim Lia Eden juga bisa. Agama Kristen adanya tahun berapa, Bang? Kristen adanya tahun berapa? Kristen adanya abad pertama di Antioquia, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul. Kalau kamu berbicara Kristen secara literal, artinya pengikut-pengikut Kristus. Tapi apakah pengikut-pengikut Kristus itu adalah ada ketika dia sudah di Antioquia itu? Jawabannya sebelum itu sudah ada. Sama seperti ini. Saya tanya sama kamu, Muhammadiyah resmi dibentuk kapan? Tahun sekian, bla bla bla. Apakah sebelum tahun itu udah ada Muhammadiyah? Sudah ada, tapi namanya bukan Muhammadiyah. Namanya apa? Namanya Islam. Lalu pada tahun sekian dia punya paham gini, namanya Muhammadiyah. Sama kayak gitu penjelasannya. Kekristenan sudah ada sebelum di Antioquia. Hanya saja mereka dinamai Kristen pada waktu di Antioquia.
kita loncat ke bahasan yang lain aja bang. Soalnya kami nggak boleh ngambil literatur Yahudi. Abang ngambil. Nggak boleh ngambil literatur Yahudi gimana? Orang kamu ngambil literatur Yahudi semua? Mana ada semua. Oke, saya buktikan. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Tanpa kami baca buku sejarah, cukup baca Al-Quran, kami tahu sejarah. Baik, saya buktikan sama kamu. Suara saya kedengeran? Suara saya kedengeran? Ya. Oke, nih. Di dalam kitabmu ada nggak kisah tentang datangnya malaikat kepada Zakaria? Ada. Ada. Kepada Maryam. Iya, kepada Zakaria juga, bukan hanya kepada Maryam. Yang ngasih buah-buahan itu. Ya, kepada Maryam, kemudian kepada Zakaria, yang itu ada. Kamu tahu nggak bahwa cerita itu sudah ada dalam Injil Lukas? Ya dibilangin kan Al-Quran itu datang untuk menggenapi. Giliran ada langsung ngomong untuk menggenapi. Tadi kau bilang kami tidak mau mengambil literatur dari orang Yahudi maupun Kristen. Giliran ada, oh, kan kami meneruskan. Aku tanya padamu, Muhammad itu buta huruf. Bagaimana dia tahu tentang Bible? Ketemu saja, baca saja tidak pernah. Bagaimana tuduhanmu pada dia? Baik, kamu tahu nggak? Di dalam hadis dikatakan bahwa Umar bin Khattab pernah didapati membawa kitab Taurat atau Injil. Pernah, dimarahin. Dimarahi oleh Muhammad, betul? Ya, betul. Pertanyaan saya sama kamu, kenapa Muhammad malah marah-marah ketika Umar bin Khattab terpergok membawa kitab itu? Karena nanti Injil itu kan ada yang dipalsukan. Nanti malah kita membenarkan. Bohong aja, kamu itu ngarang bebas lagi. Ngarang gimana? Enggak, bunyinya enggak seperti itu. Injil itu ada yang benar. Injil itu ada yang benar. Nanti malah kita tolak yang benar. Kalau memang ada Injil yang benar dan Injil yang tidak benar, bagaimana mungkin Quranmu mengatakan disuruh beriman kepada Injil? Kalau memang Injil itu ada yang tidak benar, ada yang benar. Yang bilang begitu itu ulamamu. Makanya kamu lebih percaya ulama ketimbang percaya Quran. Ya, itu kan hadis yang saya baca juga dengan tafsirannya seperti itu, karena tidak boleh nanti kita membenarkan apa yang salah dan Adit ya, gini loh Adit, gini loh ya. Di dalam Quran kamu itu disuruh beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Betul? Betul. Tapi di lapangan kamu beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Apa buktinya? Kamu malah beriman kepada kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kitab kuning, kitab fikih, kitab karangan ini, kitab karangan itu, betul? Betul nggak? Tidak disuruh imani itu mah. Iya, tapi kenapa kamu percayai? Ya percayailah karena diperintahkan. Ada nggak kamu disuruh beriman kepada kitab sesudah Quran? Ada. Mana surat berapa? Hadis nih, aku tinggalkan 2 perkara. Hadis lagi. Quran, di dalam Quran ada nggak disuruh beriman kepada kitab-kitab sesudah Quran atau sebelum Quran? Tidak ada kalau suruh kitab. Iya, kamu disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Makanya saya bilang kamu baca Quran sambil jungkir balik. Tapi ada ayat yang mengatakan terimalah apa yang diberikan oleh Muhammad dan jauhilah apa yang dilarang oleh Muhammad. Nah, di Quran surat berapa? Aku lupa itu. Oke, kalaupun begitu, Muhammad mengatakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri apa dari Allah? Diberitahukan oleh Allah. Kalau dari Allah tempatnya di Quran atau enggak? Bukan. Kalau tuh kan? Allah, kalau Muhammad dengar, kalau Muhammad dapat wahyu, dimasukin Quran apa di luar Quran? Yang Al-Quran atau yang hadis? Oh, berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2? Mirip, karena hadis itu adalah mirip Al-Quran. Diberikan mirip sesuatu yang mirip Al-Quran. Oh, berarti Quran punya kitab tandingan? Mirip. Bukan. Iya, berarti Quran punya kitab tandingan? Bukan tandingan. Dulu. Gini. Pernah nggak gini Adit? Pernah nggak Allah berfirman kepada Muhammad, wahai Muhammad, kalau saya mewahyukan ini jangan dimasukkan Quran, pernah nggak? Tidak ada lah. Oh, berarti kalau Muhammad dapat wahyu masuk Quran nggak? Masuk. Nah, berarti yang di luar Quran bukan wahyu.
Ada juga wahyu. Oke, mana Allah bilang, Muhammad, yang ini jangan dimasukin Quran, mana? Makanya saya bilang kamu telah membuat wahyu-wahyu tandingan di luar Al-Quran. Bukan wahyu tandingan. Kalau memang Allah dapat wahyu ditaruh di mana berarti? Di Al-Quran. Iya, kalau di Quran kenapa kamu percaya ada wahyu di luar Quran seolah-olah ada wahyu yang tercecer? Karena itu ada namanya hadis, Bang. Ada namanya hadis qudsi. Iya, hadis itu wahyu. Oke, sebentar. Hadis itu wahyu. Kalau Al-Quran redaksinya Hadis itu wahyu. Gantian dulu, Bang. Silakan. Kalau Al-Quran itu redaksinya harus sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah, kalimat-kalimatnya. Sedangkan kalau hadis wahyu tapi kalimatnya boleh Nabi Muhammad yang menjabarkannya. Oke, baik. Berarti kalau hadis, berarti kalau ada wahyu boleh dirubah-rubah sama Muhammad, betul? Perkataannya hadis qudsi. Iya, berarti Muhammad boleh merubah-rubah wahyu Allah, betul? Bukan merubah ya. Nah, tadi katanya Muhammad berubah-ubah sesuai dengan perkataannya. Menjabarkan, kata saya tadi, menjabarkan, bukan merubah, menjabarkan. Iya, artinya ada wahyu yang penjelasan dari Allah nggak jelas, terus Muhammad lebih jelasin gitu. Kalimatnya dari Nabi Muhammad, bukan dari Allah. Oke lah, baik, saya turutin kamu. Lebih tinggi mana wahyu sama Quran? Quran. Berarti Al-Quran wahyu. Al-Quran wahyu. Hadis juga wahyu. Hadis wahyu. Oke, berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Tidak ada. Loh. Sekali lagi, lebih tinggi mana Quran sama wahyu? Al-Quran. Sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Oke, Quran wahyu, hadis wahyu, sama-sama wahyu, tapi lebih tinggi Quran, betul? Ya, betul. Berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Tidak ada yang seperti itu, tidak. Tadi katanya lebih tinggi Quran. Gimana sih? Aduh, pasir mana? Pasir nih, saya lompat di pasir dulu, guling-guling saya di pasir nih. Kalau bahasanya seperti itu, kurang ajar bahasanya. Loh, tadi kamu bilang lebih tinggi Quran. Oke? Ya, kalau level 1, level 2 artinya Al-Quran itu punya tandingan. Abang nggak ngerti. Ya karena kamu bilang sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu, tapi Quran lebih tinggi daripada hadis, betul? Betul. Artinya ada wahyu level 1, ada wahyu level 2, betul? Tidak. Duh. Aduh, jungkir balik lah saya kalau kayak gini nih. Kalau begitu itu tandingan, Bang, dia. Hadis Kan itu kamu yang bikin begitu. Kamu yang bikin Bang. begitu. Hadis itu mirip Al-Quran, bukan serupa. Abang harus bedain dulu. Tadi katanya lebih tinggi Quran. Lebih tinggi Quran nggak? Lebih tinggi Quran. Oke, padahal sama-sama wahyu kan? Sama-sama wahyu. Oke, berarti ada wahyu yang kelasnya lebih tinggi daripada yang lain, betul? Betul. Nah, berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2, betul? Coba kita teruskan aja, betul. Nah, itu betul. Terus apa lagi? Ya sudah, artinya kamu meyakini ada wahyu KW1, ada wahyu KW2. Nah, itu kurang ajar. Lu kok kurang ajar, kan kamu yang bikin. Kesimpulannya gimana sih? Aduh, pusing palaku. Nah, gantianlah teman. Mbak Sophie silakan lanjut sampai haus, saya haus dan lapar, saudara-saudara. Dengan penanya Muslim di video tadi, mereka membahas beberapa hal terkait isi daripada ayat Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara ulam Tuhan, banyak hal yang mereka sampaikan, termasuk membahas tentang arti nama Yesua atau Yosua, yang artinya adalah yang menyelamatkan atau sang penyelamat atau juru selamat ya. Nah, saudara ulam Tuhan, nama Yesus juga diartikan sebagai sang juru selamat, sama dengan arti nama daripada Yosua. Nah, kenapa kemudian Yesus atau nama Yesus itu diartikan sebagai sang juru selamat?
secara etimologinya, karena memang Yesus adalah sang penyelamat umat percaya kepadanya. Kalau kemudian Yosua di dalam perjanjian lama adalah penyelamat bangsa Israel setelah Musa tiada, artinya yang memimpin bangsa Israel dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Nah, Yesus sendiri ya sebagai sang juru selamat ya, untuk membawa orang ke tempat yang ia sediakan, yaitu ke sorga. Ya, jadi Yesus sebagai seorang penyelamat, seorang pemimpin yang membawa setiap umat percaya kepadanya masuk ke dalam kerajaan sorga sesuai dengan Injil Yohanes pasal 14 ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari sini kita boleh mengerti bahwa Yesus adalah juru selamat bagi orang percaya kepadanya. Jadi kita sebagai orang percaya ya bersyukur di mana Yesus sendiri datang menyelamatkan kita ya. Nah, saudara Tuhan, sebenarnya di video tadi banyak hal yang mereka bicarakan ya, misalnya mereka membicarakan tentang arti nama Isa Al-Masih di dalam Al-Quran gitu loh ya, dan hal-hal lainnya. Dan saudara dalam Tuhan, semoga apa yang mereka bicarakan di video tadi ya memberkati kita, membuka wawasan kita, memberikan kita pemahaman baru tentang arti nama Allah di dalam Alkitab, atau arti nama Yosua, Yesua, arti nama Yesus dan lain sebagainya ya. Semoga apa yang mereka bicarakan di video tadi menambah ilmu pengetahuan kita ya tentang dua agama ini. Dan setelah saudara menonton atau mendengarkan apa yang mereka bicarakan ya, lalu apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara, silahkan muat di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga komentar yang memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, menjalani segala aktivitas kita dengan jiwa yang optimis bahwa keberkahan menjadi bagian kita, dan apapun yang kita kerjakan hari-hari ini pastinya membuahkan hasil yang baik ya. Mari kita tetap menjadi orang yang selalu optimis dan bukan pesimis dalam menjalani hari-hari ini. Pastinya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita ya, kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, tapi ya dengan jiwa yang optimis saya percaya bahwa kita mampu melalui segala kesulitan hidup dan kita mampu bahagia. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.